Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan 2 poin utama. Yang pertama yaitu presentasi tugas minggu ke-8 dan juga presentasi laporan proyek sebagai bahan UTS. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Aida Pustasari, yang kedua ada Reza Ditama, yang ketiga ada Tasya Cantika, dan yang terakhir ada Zahra Nur Amalia. Baik, di sini kami akan presentasikan terlebih dahulu, yaitu tugas minggu ke-8, yang dimana tugas minggu 8 ini setiap kelompok mempresentasikan yang pertama topik teknologi, literatur, studi kasus, dan juga ide solusi. Tujuannya yaitu mendapatkan feedback. Baik, di sini mid project presentation, dimana topik yang kami akan buat yaitu implementasi sistem kantin digital berbasis website dengan integrasi chatbot NLP untuk mendukung ekosistem Smart Campus. Latar belakang dan juga ide solusi. Latar belakang permasalahan. Di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, layanan kantin masih berjalan secara konvensional dan belum memiliki sistem kantin digital. Kondisi ini menyebabkan yang pertama, antrian saat jam istirahat. Yang kedua, mahasiswa harus datang langsung hanya untuk melihat menu dan juga stok. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada informasi stok dan harga secara online. Yang terakhir, layanan masih bergantung pada interaksi manual. Padahal, konsep Smart Campus menuntut adanya digitalisasi layanan kampus yang cepat, efisien, dan interaktif. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Terdapat 4 identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya sistem kantin digital berbasis website. Yang kedua, informasi menu, harga, dan stok tidak dapat diakses secara online. Yang ketiga, proses pemesanan masih manual. Yang keempat, tidak adanya sistem interaksi otomatis antara mahasiswa dengan sistem. Kemudian untuk rumusan masalahnya pun ada 3. Yang pertama, bagaimana menyediakan kantin digital yang dapat diakses secara online. Yang kedua, bagaimana mempermudah mahasiswa memperoleh informasi menu tanpa datang ke kantin. Yang ketiga, bagaimana menghadirkan interaksi yang cepat dan efisien antara pengguna dengan juga sistem. Untuk solusi yang diusulkan adalah membangun sistem kantin digital berbasis website yang dilengkapi fitur chatbot NLP. Dengan fitur chatbot NLP, mahasiswa dapat menanyakan menu dan harga melalui percakapan alami, serta akan mendapatkan rekomendasi makanan. Integrasi ini mendukung penerapan generatif AI dalam Smart Campus. Selanjutnya ini ada ide teknologi topik. Ide utama proyek di sini itu chatbot memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi secara percakapan alami, teks atau suara untuk menanyakan menu yang tersedia, mendapatkan rekomendasi makanan, dan mengecek status pesanan secara real time. Integrasi ini mendukung penerapan generatif AI dalam ekosistem Smart Campus. Selanjutnya literatur. Dasar literatur proyek e-kantin ini dengan integrasi chatbot NLP didasarkan pada kajian 20 referensi akademik yang membahas tentang pengembangan e-kantin atau pemesanan makanan berbasis web dan mobile. Implementasi chatbot dalam sistem pemesanan, penerapan NLP, OpenAI, RAG, dan AI pada layanan pelanggan. Dampak teknologi terhadap efisien layanan dan kepuasan pengguna. Beberapa studi menunjukkan bahwa digitalisasi kantin dapat mengurangi antrian, mempercepat transaksi, meningkatkan akurasi data pesanan. Penting dari penggunaan chatbot dan NLP. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa chatbot dengan natural language processing mampu memahami bahasa alami pengguna, mampu memberikan respons otomatis dengan cepat, mampu mengurangi beban kerja manusia dalam melayani pertanyaan, dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam sistem pemesanan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu framework rasa, integrasi OpenAI pada website restoran, metode Retrieval Augmented Generation untuk meningkatkan akurasi jawaban chatbot, algoritma NLP seperti TF, IDF, dan native Bayes atau akurasinya hingga kurang lebih 92%.
Selanjutnya, keterkaitan literatur dengan proyek yang diusulkan. Berdasarkan literatur tersebut, yang pertama, sistem pemesanan digital terbukti efektif di berbagai studi kasus. Yang kedua, chatbot NLP terbukti meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, integrasi AI pada website e-commerce semakin banyak diterapkan. Selanjutnya, proyek yang diusulkan menggabungkan dua hal. Yang pertama itu sistem accounting berbasis web. Yang kedua, chatbot berbasis NLP dan generative AI sebagai asisten virtual. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis saya terhadap studi kasus penerapan chatbot NLP di perusahaan e-commerce. Studi ini menganalisis penerapan chatbot berbasis NLP pada perusahaan e-commerce besar seperti Shopee dan Tokopedia. Adapun chatbot ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi produk, dan menangani komplain dan status pesanan secara real time. Penerapan ini telah terbukti meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dan pengalaman terhadap pengguna. Adapun alur kerja chatbot NLP pada perusahaan Shopee dan Tokopedia, pertama ada text pre-processing, yaitu tokenisasi, stop word removal, dan normalisasi kata. Kemudian yang kedua ada natural language understanding atau NLU, yaitu memahami maksud dari sebuah kalimat yang dikirimkan oleh pengguna meskipun bahasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari atau bahasanya bervariasi. Kemudian yang ketiga ada intent recognition, yaitu mengidentifikasi suatu tujuan dari pengguna. Bisa jadi mengecek pesanan, mencari sebuah produk, ataupun menangani sebuah komplain. Kemudian yang keempat ada knowledge base, yaitu di mana chatbot ini mengambil sebuah data dari database produk, kemudian disampaikan kepada pengguna. Kemudian yang kelima ada response generation, yaitu memberikan jawaban otomatis dan relevan terhadap maksud dan tujuan pertanyaan dari pengguna. Adapun perbedaan penerapan pada perusahaan Shopee dan Tokopedia, pada perusahaan Shopee itu berfokus kepada interaksi belanja dan tracking pesanan. Sedangkan pada Tokopedia itu berfokus pada pusat bantuan dan solusi dari terhadap suatu masalah. Adapun keterkaitan studi kasus dengan sistem kantin digital kami, konsep chatbot ini yang telah diterapkan di toko Shopee dan Tokopedia sangat relevan dengan sistem kantin digital yang dirancang. Jika diterapkan pada e-kantin, mahasiswa dapat bertanya terhadap menu ataupun pesanan apakah sudah siap atau belum. Kemudian chatbot ini menjawab otomatis tanpa menunggu admin atau kasir. Dan ini dapat mengurangi antrean dan meningkatkan kualitas layanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang laporan proyek untuk UTS. Di sini sebelum itu kami sampai saat ini baru bisa membuat website kantin digital ini tanpa belum adanya implementasi chatbot NLP. Jadi kami baru menyelesaikan website kantin digital ini dari proses registrasi, login sampai ke logout tanpa adanya fitur chatbot NLP. Rencana kami untuk chatbot NLP ini akan kami implementasikan atau tambah fiturnya ke dalam website ini setelah UTS ini. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu sistem kantin digital berbasis website dengan integrasi chatbot NLP. Di sini kami menitikkan permasalahan yang dimana untuk menghilangkan antrian melalui ekosistem digital terintegrasi. Untuk situasi saat ini di kantin konvensional, transaksi itu masih berupa fisik, yaitu karena transaksinya berupa fisik itu menciptakan penumpukan antrian pada jam istirahat. Kemudian navigasi menunya itu lambat dan juga manual, serta pembayaran itu terbatas pada uang tunai dan juga QRIS yang dimana kantin di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini pun kurang adanya internet yang kuat di lantai bawah masjid tersebut. Kemudian untuk nantinya yaitu kami ingin menerapkan visi Smart Campus yang dimana lebih efisien dalam proses pesanan, kemudian akses informasinya itu menu instan, kemudian pembayaran digital otomatis terintegrasi.
Untuk menghilangkan antrian ini ada dua tahap, yaitu tahap awal. Tahap awalnya itu mengubah antrian fisik itu menjadi digital agar lebih cepat dan juga efisien. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat pesanan itu jadi lebih gampang atau lebih mudah, yaitu menggunakan chatbot NLP. Selanjutnya yaitu evolusi layanan, yaitu peta jalan menuju interaksi cerdas. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pencarian menu. Untuk kantin konvensional yaitu pencarian menunya itu fisik dan melihat langsung ke setiap tenan atau warung yang ada di kantin UIK. Kemudian untuk kantin digital e-commerce tanpa belum adanya chatbot NLP itu tuh navigasi visual web dan juga katalog digital. Untuk nantinya kantin Smart Campus dengan mengimplementasikannya chatbot NLP yaitu adanya saran menu yang disesuaikan dengan selera. Kemudian poin yang kedua yaitu proses transaksi. Untuk kantin konvensional, proses transaksinya itu tunai atau manual serta rentan kesalahan. Untuk kantin digital e-commerce tanpa chatbot NLP yaitu paymentnya itu payment gateway yaitu QRIS dengan Mitrans. Kemudian untuk kantin Smart Campus dengan adanya fitur chatbot NLP yaitu pembayaran mudah serta riwayat pesanan tersimpan. Untuk poin yang ketiga yaitu interaksi pengguna, dimana untuk kantin konvensional itu masih tatap muka secara langsung dan juga memakan waktu. Untuk kantin digital e-commerce tanpa adanya chatbot NLP itu masih statis, dengan pengguna itu mengklik tombol-tombol UI yang ada di dalam sistem. Kemudian untuk kantin Smart Campus nantinya dengan adanya chatbot NLP yaitu akan adanya tanya jawab dan juga rekomendasi makanan melalui chat. Baik, selanjutnya di sini ada arsitektur sistem. Yang pertama di sini kita menggunakan arsitektur terpisah antara front end dan back end. Pendekatan ini juga bertujuan untuk membangun sistem yang scalable dan mudah dikembangkan. Jadi front end di sini berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang menyediakan tampilan interaktif dan dinamis. Lalu ada back end yang bertanggung jawab untuk logika bisnis dan pengolahan data. Keduanya juga dapat berkomunikasi melalui REST API yang memungkinkan pertukaran data secara terstruktur. Nah, untuk penyimpanan data, di sini kita menggunakan database MySQL sebagai penyimpanan relasional terpusat. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan Mitrans sebagai payment gateway untuk memastikan proses transaksi online berjalan aman dan efisien. Lalu slide selanjutnya yaitu ada relasi data sebagai fondasi sistem. Relasi data dalam sistem ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu ada user sebagai pelanggan, toko sebagai mitra kantin, menu sebagai produk yang dijual, order sebagai transaksi utama, dan order item sebagai detail dan setiap pesanan. Relasi ini juga membentuk ekosistem data yang saling terhubung. Nah, yang menarik di sini itu desain database ini gak hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga dipersiapkan sebagai knowledge base yang nantinya bisa digunakan untuk pengembangan AI chatbot berbasis NLP. Lalu selanjutnya ada pengalaman pengguna atau user experience. Jadi sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang seamless atau tanpa hambatan. Jadi di sini alur pengguna terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada autentikasi, yang kedua Yang pertama, autentikasi, pengguna melakukan registrasi atau login dengan aman. Yang kedua, eksplorasi, pengguna memilih tenan atau toko, lalu melihat daftar menu. Yang ketiga, kustomisasi, pengguna dapat mengatur jumlah pesanan dan menambahkan catatan khusus. Lalu selanjutnya ada checkout dan pembayaran. Pembayaran dilakukan secara digital menggunakan QRIS melalui Mitrans. Lalu selanjutnya ada pemantauan pesanan. Pemantauan pesanan di sini pengguna dapat melacak status pesanan hingga siap ambil sehingga tidak perlu antri. Pada slide ini menampilkan tampilan awal sistem yang mencakup halaman login sederhana dan dashboard utama setelah pengguna berhasil masuk. Sistem ini sudah terintegrasi dengan autentikasi terpusat sehingga data pengguna dapat langsung digunakan. Dashboard ini dirancang menarik dengan tampilan visual, menu makanan, serta pesan utama yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keterlibatan pengguna. Selanjutnya,
Di slide ini membahas navigasi menu yang responsif dan interaktif menggunakan desain grid sehingga dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Pengguna dapat dengan mudah memilih menu dan menambahkan catatan khusus pada pesanan. Kemudian diproses menjadi data digital untuk meminimalkan kesalahan dan dalam pemesanan. Selanjutnya, di sini menjelaskan proses checkout yang terintegrasi, di mana pengguna dapat menentukan waktu pengambilan pesanan serta melihat perhitungan harga secara otomatis. Sistem juga mendukung pembayaran digital melalui payment gateway seperti Midtrans, sehingga transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Selanjutnya, di sini berfokus pada fitur setelah pemesanan, yaitu pengguna dapat memantau status pesanan secara real time, melihat riwayat transaksi, serta mengelola akun pribadi. Hal ini memberikan transparansi, kemudahan kontrol, dan menjamin keamanan data pengguna dalam. Pertama, selanjutnya, evaluasi sistem. Kapabilitas operasional dibandingkan dengan kesenjangan interaksi. Apa yang dapat kita capai dari sistem ini atau yang menjadi kelebihan dari sistem yang telah kami bangun? Yang pertama, alur pemesanan end-to-end yang runtut dan operasional. Yang kedua, pembayaran online berhasil dengan sempurna dan dapat memodernisasi transaksi. Yang ketiga, penghapusan antrian fisik pada saat jam sibuk. Adapun batasan dari sistem ini, ataupun yang menjadi kekurangan pada sistem yang kami buat, yang pertama, navigasi hierarkis manual atau klik per klik. Masih lambat bagi pengguna yang terburu-buru. Kemudian yang kedua, tidak adanya rekomendasi proaktif atau intelijen sistem. Kemudian yang menjadi celah krisis dari sistem ini, yaitu hilangnya dimensi komunikasi yang manusiawi yang biasa ada di sebuah kantin fisik. Kemudian adapun frontier berikutnya, asisten digital berbasis NLP. Sebuah sistem digital saat ini berfokus pada sebuah transaksi. Di masa depan nanti, e-commerce kantin berada pada kualitas interaksi. Mengapa kami memilih NLP? Yang pertama, akses yang instan. NLP dapat melewati puluhan klik navigasi antar muka. Yang kedua, konteksnya alami. Sistem memahami sebuah maksud, bukan sekedar kata kunci yang statis. Kemudian yang ketiga, respon yang otomatis 24/7. Berperan sebagai asisten digital untuk pertanyaan menu, harga, ataupun ketersediaan. Kemudian selanjutnya mekanisme yang cerdas atau alur pemrosesan bahasa yang alami. Pengguna melakukan input, memberikan pertanyaan, misalkan menu hari ini apa. Kemudian NLP Engine memproses atau mengurai maksud dari pertanyaan tersebut tanpa bergantung pada sintaks yang baku. Kemudian pembuatan decision menggunakan query. Jika intent dikenali, query database MySQL. Kemudian fetching current menu availability. Kemudian setelah itu, sistem menggunakan NLP tersebut akan menghasilkan sebuah respon. Misalkan, hari ini Everyday Kitchen menyediakan nasi goreng dan mie rebus. Begitu mekanisme cerdas dari alur pemrosesan bahasa alami yang kami buat. Adapun dari eksekusi transaksional menuju ekosistem yang pintar, yang pertama adanya fondasi terbukti. Konsep e-commerce berhasil diterapkan secara end-to-end dengan pemilihan menu, kemudian checkout, kemudian payment gateway menggunakan Midtrans, menghasilkan efisiensi antrean telah terpecahkan. Yang kedua, arsitektur siap untuk berkembang. Sebuah struktur front-end menggunakan React.js, kemudian back-end dengan konsep REST API, dan database relasional sudah didesain berskala untuk menampung sebuah layanan untuk masa depan. Kemudian yang ketiga, peta jalan yang terarah. Implementasi NLP chatbot bukan sekedar fitur tambahan, melainkan sebuah evolusi inti untuk mewujudkan sebuah visi Smart Campus Universitas Ibnu Khaldun Bogor secara utuh. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al